Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar KN1, yaitu tepatnya pada bab 2. Sebelum itu mari kita bersama-sama buka pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pelajaran pada kali ini kita akan bahas tentang haid dan istihadah. Haid dan istihadah. Adapun indikator yang akan kalian capai, artinya bahwa kalian betul-betul akan mengetahui tentang haid dan istihadah itu indikatornya apa? Yang pertama, kalian harus memahami pengertian haid dan dasar hukumnya, karena nanti akan pada pertemuan kali ini hanya yang akan dibahas adalah haid. Kemudian memahami permulaan waktu haid dan memahami masa haid dan sucinya. Coba mari mengamati. Ini kira-kira seorang perempuan, anak perempuan itu mencoba untuk berpikir tentang bagaimana membedakan darah haid. Untuk bisa membedakan darah haid tentunya kalian harus tahu tentang apa itu haid. Nah, kalau ini adalah doa wanita ketika datang haid dan nifas, yaitu apa? Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Haid, pengertian haid dan dasar hukumnya. Secara bahasa, haid itu berarti mengalir. Adapun menurut istilah syara, haid adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluan seorang wanita setelah umur 9 tahun dalam kondisi sehat dan bukan darah setelah melahirkan anak. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan ya setelah dia berumur 9 tahun, yaitu dalam kondisi sehat, bukan karena setelah melahirkan atau karena nifas dan sebagainya ya. Dasar hukum haid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakanlah, dia itu adalah suatu kotoran atau najis. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya atau kemaluannya, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci, yaitu dari haid. Apabila mereka telah bersuci, mandi bersih, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 222. Permulaan waktu haid. Kapan sih waktu haid itu dimulai? Nah, seorang wanita mengeluarkan darah haid jika sudah berumur kira-kira 9 tahun. Itu dalam hitungan hijriah, sebagaimana tadi di awal sudah dikatakan, darah haid itulah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Nah, 9 tahun di sini itu adalah hitungan tahun hijriah, bukan masehi ya. Yang perlu kalian catat adalah 9 tahun itu adalah hitungan tahun hijriah. Tidak harus sempurna 9 tahun, tetapi boleh kurang, asalnya kurang tidak sampai 16 hari. Jika mengeluarkan darah sebelum umur tersebut, maka bukan disebut darah haid, tetapi itu disebut dengan darah istihadah ya. Adapun umur 9 tahun sebagai batas awal masa haid adalah tahun Komariah ya, atau tahun hijriah. Komariah itu ya hijriah ya. Jadi sekali lagi bahwa batas umur 9 tahun itu adalah patokannya tahun hijriah. Jadi tidak boleh dihitung dengan tahun masehi, karena selisihnya banyak. Sebab 1 tahun hijriah itu 364 hari 8 jam 48 menit, sedangkan 1 tahun masehi itu 365 hari 6 jam. Jadi selisihnya agak banyak ya.
Masa haid. Masa haid. Lamanya waktu seorang wanita haid dapat digolongkan: pertama, paling sedikit adalah sehari semalam atau 24 jam. Yang kedua, paling lama adalah 15 hari. Yang ketiga, pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Jadi paling sedikit sehari semalam atau 24 jam, paling lama adalah 15 hari, dan paling pada umumnya itu adalah 6 sampai 7 hari. Masa suci yang memisahkan antara satu haid dengan haid yang lain ialah minimal 15 hari. Jadi masa sucinya itu minimal 15 hari. Adapun sebanyak-banyak suci atau masa suci tidak ada batasnya, bahkan kadang sudah tidak keluar darah haid karena usia atau keadaan. Jadi kalau paling banyak masa suci itu ya tidak ada batasnya ya. Bahkan kadang-kadang perempuan sudah tidak haid lagi. Kemudian waktu wanita yang haid itu dilarang. Sekali lagi, wanita yang haid dilarang apa saja? Wanita yang haid itu dilarang: pertama, dilarang sholat. Jadi ketika haid itu tidak boleh sholat. Kemudian dilarang puasa. Ketiga, dilarang tawaf. Keempat, dilarang membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, dilarang menyentuh Al-Quran atau membawanya. Berikutnya, masuk ke masjid, ya dilarang masuk ke masjid sekalipun hanya untuk sekedar lewat jika ia takut akan mengotori masjid tersebut ya. Berikutnya, cerai. Orang lagi haid tidak boleh cerai. Kemudian tidak boleh bersetubuh atau hubungan suami istri. Kemudian menikmati dengan membuka antara lutut dan pusar tanpa busana. Jadi itu beberapa larangan-larangan orang yang sedang haid. Sekian demikian untuk yang istihadah. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Adapun tugas nanti akan saya berikan pada ruang yang berbeda, baik lewat WA Group maupun Google Classroom. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.